Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bersama saya Marini, mahasiswa Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi Universitas Bangka Belitung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai limbah dan pemanfaatannya. Limbah adalah bahan buangan yang tidak terpakai yang berdampak negatif terhadap masyarakat jika tidak dikelola dengan baik. Limbah adalah sisa produksi baik dalam alam maupun hasil dari kegiatan manusia. Adapun pengertian limbah secara umum. Yang pertama, berdasarkan keputusan Memverdik RI nomor 231 MPP Kop 7 1997 pasal 1 tentang produser impor limbah menyatakan bahwa limbah adalah bahan barang sisa atau bekas dari suatu kegiatan atau produksi yang fungsinya sudah berubah dan aslinya. Pengertian selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18/1999 JOPP 85/1999, limbah didefinisikan sebagai sisa atau buangan dari suatu usaha dan atau kegiatan manusia. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis limbah. Yang pertama yaitu jenis limbah berdasarkan jenis senyawanya, yaitu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, limbah organik dan yang kedua, limbah anorganik. Baiklah, untuk limbah organik memiliki definisi berbeda yang penggunaannya dapat disesuaikan dengan tujuan penggolongannya. Berdasarkan pengertian secara kimiawi, limbah organik merupakan senyawa limbah yang mengandung unsur karbon, sehingga meliputi limbah dari makhluk hidup, seperti kotoran hewan, manusia, sisa makanan, dan sisa tumbuhan mati. Adapun contoh dari limbah organik yaitu seperti dapat kita lihat di sini. Di sini adalah sabut kelapa yang merupakan limbah organik. Di sini sabut kelapa ini menjadi sampah yang tidak bermanfaat, padahal tanpa kita sadari, limbah ini dapat kita manfaatkan menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Limbah organik memiliki sifat mudah busuk. Artinya, bahan-bahan organik alami namun sulit membusuk atau terurai seperti kertas dan bahan organik sintetik atau buatan yang juga sulit membusuk atau terurai seperti plastik dan karet tidak termasuk dalam limbah organik. Hal ini berlaku terutama ketika orang memisahkan limbah padat sampah di tempat pembuangan sampah untuk keperluan pengolahan limbah. Yang selanjutnya yaitu limbah anorganik. Berdasarkan pengertian secara kimiawi, limbah organik meliputi limbah yang tidak mengandung unsur karbon seperti logam, misalnya besi dari mobil bekas atau perkakas, dan aluminium dari kaleng bekas atau peralatan rumah tangga, kaca dan pupuk anorganik, misalnya yang mengandung unsur nitrogen atau fosfor. Limbah-limbah ini memiliki unsur karbon sehingga tidak dapat diurai oleh mikroorganisme. Seperti halnya limbah organik, pengertian limbah organik sering diterapkan di lapangan, umumnya limbah anorganik dalam bentuk padat atau sampah. Agak sedikit berbeda dengan pengertian di atas secara teknis, limbah anorganik didefinisikan sebagai segala limbah yang tidak dapat atau sulit terurai atau busuk secara alami oleh mikroorganisme pengurai. Dalam hal ini, bahan organik seperti plastik, karet, juga dikelompokkan sebagai limbah anorganik. Bahan-bahan tersebut sulit diurai oleh mikroorganisme sebab unsur karbonnya memiliki rantai kimia yang kompleks. Baiklah, di sini saya akan menunjukkan salah satu contoh dari sampah anorganik. Di sini kita dapat melihat bekas minuman. Di tempat pembuangan akhir ini, sampah minuman ini menjadi sampah yang tidak bermanfaat. Padahal tanpa kita sadari, ini bisa kita daur ulang dan bisa bermanfaat dan memiliki nilai jual yang tinggi. Selanjutnya, jenis-jenis limbah berdasarkan wujudnya. Berdasarkan wujudnya, limbah dikelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama, limbah cair. Yang kedua, limbah padat. Dan yang ketiga, yaitu limbah gas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang limbah cair. Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, menjelaskan pengertian dari limbah yaitu sisa dari suatu hasil usaha atau kegiatan yang berwujud cair. Pengertian limbah cair lainnya adalah sisa hasil buangan proses produksi atau aktivitas domestik yang berupa cairan. Limbah cair dapat berupa air beserta bahan-bahan buangan lain yang tercampur,
maupun terlarut dalam air. Limbah cair dapat diklarifikasi dalam beberapa kelompok. Baiklah, karena di sini adalah tempat pembuangan akhir yang sifatnya outdoor, maka di sini saya tidak dapat menunjukkan contoh dari limbah cair. Tapi contoh dari limbah cair tersebut biasanya itu dari hasil pabrik atau dari rumah tangga seperti air penggunaan deterjen dan lain-lain. Yang kedua, yakni limbah padat. Limbah padat adalah sisa hasil kegiatan industri atau aktivitas domestik yang berbentuk padat. Contoh dari limbah padat diantaranya yaitu seperti kertas, plastik, serbuk, kayu, kain, dan lain-lain. Limbah padat dapat diklarifikasi menjadi beberapa kelompok, yakni limbah yang mudah membusuk, yang tak membusuk, sampah abu, bangkai binatang, sampah sisa sapuan, dan sampah industri. Penanganan limbah padat biasanya dibedakan dari kegunaan atau fungsi limbah padat itu sendiri. Limbah padat ada yang dapat didaur ulang atau dimanfaatkan lagi serta mempunyai nilai ekonomis seperti plastik, tekstil, potongan logam, namun ada juga yang tidak bisa dimanfaatkan lagi. Limbah padat yang tidak dapat dimanfaatkan lagi biasanya dibuang, dibakar, atau ditimbun begitu saja. Beberapa industri tertentu, limbah padat yang dihasilkan terkadang menimbulkan masalah baru yang berhubungan dengan tempat atau area luas yang dibutuhkan untuk menampung limbah tersebut. Yang terakhir yakni limbah gas. Limbah gas adalah limbah yang memanfaatkan udara sebagai media. Secara alami, yang terakhir yakni limbah gas. Limbah gas adalah limbah yang memanfaatkan udara sebagai media. Secara alami udara mengandung unsur kimia seperti O2, N2, NO2, CO2, H2, dan lain-lain. Penambahan gas ke udara yang melampaui kandungan udara alami akan menurunkan kualitas udara. Limbah gas yang dihasilkan berlebihan dapat mencemari udara serta dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Baiklah teman-teman, sebelum saya menutup video saya mengenai limbah dan pemanfaatannya, di sini saya akan menyampaikan pesan-pesan mengenai pemanfaatan limbah, yakni buanglah sampah pada tempatnya agar lingkungan kita tidak tercemar, dan jangan lupa untuk memilah-milah sampah antara sampah organik, sampah anorganik, padat maupun sampah cair agar kita bisa dengan mudah memanfaatkannya atau mendaur ulangnya sehingga bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa berguna untuk teman-teman semua, untuk saya dan untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.